Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, nikmat, rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai beberapa sahabat. Di antara sahabat yang dekat kepada beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan banyak lagi di antara mereka sahabat-sahabat beliau yang selalu setia mendampingi beliau baik dalam suka maupun duka, bersama-sama berjuang, berjihad menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semua yang mereka miliki dikeluarkan untuk menjunjung, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Harta, jabatan, keluarga, bahkan nyawa pun dipersembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menegakkan kalimatullah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu sahabat Nabi yang menonjol kedermawanannya yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan adalah anugerah besar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Betapa tidak, beliau adalah figur yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam. Di waktu masa-masa awal, dengan hartanya beliau menyokong, membantu dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Islam jaya di Jazirah Arab. Beliau senantiasa maju ke depan tatkala kaum muslimin dalam kesulitan. Salah satunya tatkala pasukan muslimin hendak berangkat ke Tabuk. Waktu itu kaum muslimin memohon izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta ke Tabuk dalam rangka memerangi kaum Romawi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan mereka karena tidak adanya kendaraan yang mumpuni untuk mengantarkan mereka ke Tabuk yang jaraknya sangat jauh. Di samping itu juga mereka tidak punya dana untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan karena tidak diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis, mereka berduka karena tidak bisa menyertai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baginda merasa kasihan pada mereka. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar untuk berpidato. Beliau memuji asma-asma Allah Subhanahu wa taala, lalu memotivasi kaum muslimin untuk mengorbankan harta bendanya
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman ibn Affan langsung bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta beserta pelana dan kain penutupnya," duhai Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad SAW turun satu tangga dari mimbar sembari tetap mendorong umat Islam untuk mengeluarkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman berdiri untuk yang kedua kalinya. "Aku menyiapkan 100 unta untuk yang kedua kalinya beserta pelana dan kain penutupnya, duhai Rasulullah," serunya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Mendengar itu wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri karena bahagia. Beliau pun turun lagi satu tangga dan mengajak para sahabat untuk berdharma untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan harta bendanya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk yang ketiga kalinya Sayyidina Utsman berdiri lagi dan berseru, "Aku menyiapkan 100 unta beserta pelana dan kain penutupnya, duhai Rasulullah." 3 kali beliau berturut-turut mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan bangga, bahagia, air mata beliau berlinang memandang Sayyidina Utsman ibn Affan yang begitu polos, yang begitu ikhlas mengeluarkan hartanya demi menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Sungguh Utsman tidak akan merugi untuk apa yang ia lakukan setelah hari ini." Setelah baginda Nabi turun dari mimbar, Sayyidina Utsman ibn Affan pamit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke rumahnya. Nabi pun mengizinkan Sayyidina Utsman pulang. Sayyidina Utsman pulang dan mengirimkan unta-unta yang beliau janjikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyerahkan uang sebesar 1000 dinar sebagai perbekalan mujahidin, sebagai perbekalan kaum muslimin yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia menyaksikan pengorbanan Sayyidina Utsman, beliau pun bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan, atas apa yang kau lakukan dan yang akan engkau lakukan sampai hari kiamat." Demikianlah kedermawanan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau adalah konglomerat yang kaya dan mendarmakan hartanya untuk menunjang dakwah Islamiyah. Semoga beliau dan keluarga beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.